Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan, Ibu Dr. Perika Wita, MS, SE, MSI, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Piroktapiani Putri, perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjadi moderator dalam jalannya presentasi ini. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu ada Cantika Meina dengan NIM akhir 043, ada Paris Ibrahim dengan NIM akhir 038, ada Nur Fakirah dengan NIM akhir 076, ada Prandita dengan NIM akhir 077, dan yang terakhir ada Fadil dengan NIM akhir 078. Saya sendiri Piroktapiani Putri dengan NIM akhir 037. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang analisis struktur modal. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Next. Next slide. Baik, di sini yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan dunia bisnis di Indonesia kini mulai menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dengan banyaknya perusahaan yang tumbuh dan berkembang di segala bidang usaha. Struktur modal merupakan cara terpenting dalam pengambilan keputusan mengenai pembelanjaan perusahaan. Keputusan struktur modal secara langsung berpengaruh terhadap besarnya resiko yang ditanggung pemegang saham serta besarnya tingkat pengembalian atau keuntungan yang diharapkan. Struktur modal yang baik adalah yang nilainya lebih kecil dari 1. Apabila nilai struktur modal lebih dari 1, maka perusahaan memiliki jumlah hutang yang lebih besar dari jumlah modal sendiri. Next. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh rasio likuiditas atau CR terhadap struktur modal atau DER pada perusahaan jasa? Kedua, bagaimana pengaruh rasio profitabilitas atau ROA terhadap struktur modal pada perusahaan jasa? Yang ketiga, bagaimana pengaruh rasio likuiditas atau current ratio probabilitas atau ROI terhadap struktur modal pada perusahaan jasa? Yang keempat, bagaimana pengaruh rasio likuiditas atau current ratio, rasio probabilitas dan rasio probabilitas atau ROI terhadap struktur modal DER pada perusahaan? Next. Nah, di sini ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan struktur modal. Yang kedua, untuk mengetahui faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan kebijakan struktur modal. Yang ketiga, untuk mengetahui komponen struktur modal. Yang keempat, untuk mengetahui apakah probabilitas dapat mempengaruhi struktur modal. Yang kelima, untuk mengetahui apakah leverage dapat mempengaruhi struktur modal. Yang keenam, untuk mempengaruhi apakah likuiditas dapat mempengaruhi struktur modal. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Cantika Maina Setiawan. Baik, untuk Cantika Maina Setiawan, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Pira. Di sini ada pengertian struktur modal. Menurut Sutrisno, tahun 2013, halaman 245, struktur modal merupakan imbangan antara modal asing atau hutang dengan modal sendiri. Ahmad Rodani dan Herni Ali, tahun 2010, halaman 137, struktur modal adalah proporsi dalam menentukan pemenuhan kebutuhan belanja perusahaan di mana dana yang diperoleh menggunakan kombinasi atau panduan sumber yang berasal dari dana jangka panjang yang terdiri dari dua sumber utama, yakni berasal dari dalam perusahaan. Dan di sini menurut Rianto tahun 2008 halaman 227, komponen struktur modal terdiri dari modal asing dan modal sendiri. Modal asing atau utang merupakan modal yang asalnya dari luar perusahaan yang bersifat sementara bekerja pada perusahaan dan untuk perusahaan yang terkait modal tersebut adalah hutang hingga waktu yang harus dibayar kembali. Selanjutnya, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan kebijaksanaan struktur modal. Yang pertama, penyesuaian atau suitability merupakan penyesuaian antara cara pemenuhan dana dengan jangka waktu kebutuhannya. Jika yang dibutuhkan perusahaan dana berjangka pendek bila dibelanjai dengan hutang obligasi atau dengan mengeluarkan modal sendiri kurang sesuai. Yang kedua, pengawasan atau kontrol. Pengendalian atau pengawasan perusahaan ada di tangan
pemegang saham. Manajemen perusahaan mengemban tugas untuk menjalankan hasil keputusan pemegang saham. Yang ketiga, laba atau earning per share, yaitu memilih sumber dana apakah dari saham atau hutang. Secara finansial, harusnya yang bisa menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham atau earning per share lebih besar. Yang keempat, tingkat risiko atau riskness, yaitu hutang merupakan sumber dana yang mempunyai risiko tinggi sebab bunganya tetap harus dibayarkan baik pada saat perusahaan mendapatkan laba maupun dalam kondisi merugi. Di sini selanjutnya, di sini ada teori struktur modal. Yang pertama, pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional berpendapat akan adanya struktur modal yang optimal. Artinya, struktur modal mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan, di mana struktur modal dapat berubah-ubah agar bisa diperoleh nilai perusahaan yang optimal. Yang kedua, teori pendekatan Modigliani dan Miller. Dalam teori ini berpendapat bahwa struktur modal tidak mempengaruhi perusahaan selanjutnya. Teori ini membagi struktur modal menjadi dua, yaitu teori MM tanpa pajak dan teori MM dengan pajak. Yang terakhir yaitu teori trade-off dalam struktur modal. Trade-off dalam menentukan struktur modal yang optimal mampu memasukkan beberapa faktor antara lain pajak, biaya, agenaan atau agensi, cost, dan biaya kesulitan keuangan atau financial stress. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Nurfahira Hairunisa dengan NIM 076 akan melanjutkan teori struktur modal. Yang keempat ada teori pecking order. Teori pecking order mempunyai implikasi bahwa manajer akan berpikir dalam kerangka trade-off antara penghematan pajak dan biaya kebangkrutan dalam penentuan struktur modal. Yang kelima, teori asimetri informasi dan signaling. Teori ini mengatakan bahwa dalam pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan. Yang keenam, teori keagenan atau agency approach. Menurut pendekatan ini, struktur modal masih disusun untuk mengurangi konflik antar berbagai kelompok kepentingan. Konflik antara pemegang saham dengan manajer adalah konsep free cash flow. Next slide. Komponen struktur modal. Yang pertama ada modal asing. Modal asing atau hutang merupakan modal yang asalnya dari luar perusahaan yang bersifat sementara. Modal asing atau hutang bisa dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu utang jangka pendek, utang jangka menengah, dan utang jangka panjang. Lalu ada modal sendiri. Modal sendiri atau ekuitas adalah modal yang asalnya dari pemilik perusahaan dan ditanam dalam perusahaan dalam jangka waktu yang tidak tentu. Dalam satu perusahaan, modal sendiri bisa dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu modal saham, cadangan, dan laba ditahan. Next slide. Next slide. Lalu ada definisi operasional variabel. Dalam penelitian ini, rasio likuiditas diukur atau diproksikan dengan current ratio. Menurut Ansawi dan Wijaya, tahun 2015, current ratio membandingkan seluruh aktiva lancar, current assets atau CA, dengan seluruh kewajiban segera atau current liabilities. Dengan demikian dapat ditulis sebagai berikut. CR sama dengan CA dibagi CL dikali 100%. Dalam penelitian ini, rasio aktivitas diukur atau diproksikan dengan total asset turnover atau TATO. Dengan definisi total asset turnover menurut Hanafi dan Halim 2009 sama seperti halnya rasio perputaran aktiva tetap. Rasio ini menghitung efektivitas penggunaan total aktiva. Rasio yang tinggi biasanya menunjukkan manajemen yang baik. Sebaliknya, rasio yang rendah harus membuat manajemen mengevaluasi strategi pemasarannya dan pengeluaran modalnya atau investasi. Next. Dalam penelitian ini, rasio probabilitas diukur atau diproksikan dengan return on asset atau
ROA. Definisi return on asset atau ROA menurut Hanafi dan Halim tahun 2009 tingkat aset tertentu. Rumusnya ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset kali 100%. Lalu ada perbandingan antara Aktiva Sudana 2011 dikutip dari Priambodo T. Topo Wijono Azizah D 2014. Didefinisikan sebagai rasio dari aset tetap terhadap total aset. Aktiva sama dengan aktiva tetap dibagi total aset kali 100%. Lalu ada struktur modal diukur dengan debt to equity ratio atau DER atau rasio total hutang dengan modal sendiri. Rumus untuk mencari debt to equity ratio adalah struktur modal atau debt equity ratio dibagi sama dengan total hutang dibagi modal sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Memperkenalkan diri, nama saya Pranit Ahmad dengan NIM belakang 077. Di sini ada analisis struktur modal. Di sini ada tabel struktur organisasi untuk ROA, ROE, dan lain-lain. Dari beberapa perusahaan yang kami analisis dari tahun 2016 sampai 2020. Perusahaannya di antara lain PT Wijaya Karya Beton Tbk, yang kedua Waskita Precast, yang ketiga PT Unit Semen Tunggal Perkasa, yang ketiga PT Beton Jaya, yang kelima PT Semen Indonesia. Next. Di sini ada model summary. Tabel di atas menjelaskan misalnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,476 dan dijelaskan misalnya prosentasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguadatan R. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R2 sebesar 0,226 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel terikat adalah sebesar 22,6%. Sedangkan sisanya yakni 77,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel X. Selanjutnya, di sini ada ANOVA, output bagian ANOVA. Bagian ini untuk menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata atau disebut signifikan variabel motivasi X terhadap variabel Y. Dari output terlihat bahwa F hitung 2,049 dengan tingkat signifikan atau probabilitas 0,138 lebih besar 0,05, maka model regresi tidak dapat dipakai untuk memprediksi variabel Y. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Fadil Satria Tama dengan NIM belakang 078. Di sini bisa kita lihat dalam tabel koefisien. Yang pertama ada model Costana yang di standar koefisien yaitu 672, standar errornya 131, standar koefisien betanya 0 dan T-nya 5115 dan sig-nya 000. Ada ROA-nya yaitu 000, lalu STD-nya 001, selanjutnya 018, 090 dan 929. Dari ROE-nya ada 002, standar error-nya 001, koefisien betanya 467 dan T-nya 2384, lalu sig-nya 027. Tag-nya minus 073, STD error-nya 359, koefisien betanya minus 040, T-nya minus 204, 840. Nah, untuk output bagian koefisiennya pada tabel koefisien di kolom B pada A adalah 0,672 dengan nilai ROA sebesar 0,00, ROE sebesar 0,02 dan T sebesar 0,073 sehingga persamaan adalah sebagai berikut. Nah, ini rumusnya Y A sama dengan BX ditambah BX2 ditambah BX3 ditambah BX4. Dengan angkanya Y sama dengan 0,672 ditambah 0,0000 ditambah 0,002 ditambah 0,073. Slide selanjutnya.
Berdasarkan hasil uji analisis di atas dapat ditulis sebagai berikut. A. Nilai koefisien positif sebesar 0,672 menunjukkan pengaruh positif variabel independen atau ROA, ROE, dan TAG-nya terhadap variabel dependen atau DER. B. Koefisien regresi X1 sebesar 0,00 artinya ROA tidak mempengaruhi variabel DER. C. Koefisien regresi X2 sebesar 0,002 artinya jika ROE mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka variabel DER akan naik sebesar 0,002 atau 0,02%. Yang D. Koefisien regresi X3 sebesar 0,073 artinya jika TAG mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka variabel DER akan naik sebesar 0,073 atau 0,73%. Selanjutnya, kesimpulannya, struktur kapital adalah pertimbangan antara penggunaan kapital pinjaman yang terdiri berdasarkan atas utang jangka pendek yang bersifat permanen. Utang jangka panjang menggunakan kapital sendiri yang terdiri dari berdasarkan saham preferen dan saham biasa. Kita mampu mencari variabel atau faktor apa saja yang bisa mengganti struktur kapital. Di antaranya terdapat current ratio, return of asset, total asset, turnover, return on equity, struktur aktiva, dan sebagainya. Untuk menguji imbas variabel independen tadi terhadap variabel dependen struktur atau struktur modal bisa memakai cara EWS, SPSS, dan juga Microsoft Excel. Dengan mengacu dalam jurnal-jurnal yang kami pilih, kami menganalisis ternyata faktor-faktor tadi terdapat dan terdapat yang berpengaruh terhadap struktur kapital atau DTE rasio atau DER. Hal ini terjadi lantaran masing-masing perusahaan mempunyai syarat keuangan yang berbeda-beda. Selanjutnya, sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk anggota kelompok 1. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami paparkan.